Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan. Saya mewakili kelompok Cipali Pampam ingin mempresentasikan hasil dari UTS mata kuliah pemrograman mobile dengan Pak Nugroho yang berkelompokan Fauzi Ilham dan Nizali Zikron Putra dengan NIM 2021080119, Putra Agus 202108011126, Rezi Zigral Farizi 2021080127, Muhammad Fikri Riza 2021080154, lalu Raihan Royoga Pratama 202108011166, Panji. Lalu untuk tampilan desain ada pemain 1, pemain 2, terus nama kelompok dan kotak-kotak permainan. Untuk layout ini adalah constraint layout yang menentukan bahwa kita menggunakan constraint layout sebagai layout utama. Lalu ada relative layout merupakan child dari constraint layout. Relative layout juga digunakan untuk menempatkan elemen-elemen secara relatif satu sama lain. Lalu di sini ada text view menampilkan teks nama kelompok, lalu diberikan constraint untuk menentukan posisi di bagian atas layar. Lalu ada teks pemain 1 dan pemain 2 menampilkan skor untuk pemain 1 dan pemain 2, lalu diberikan constraint untuk menentukan posisi dan tata letaknya. Lalu di sini ada button 00 hingga button 22 untuk mempresentasikan elemen-elemen kotak pada papan permainan. Setiap tombol diberikan ID yang mewakili posisi pada papan baris dan kolom. Lalu diberikan constraint untuk menentukan posisi dan tata letaknya. Untuk setiap button pada papan permainan tampilannya sama. Lalu di sini ada button reset. Tombol ini digunakan untuk mereset permainan. Lalu diberikan constraint untuk menentukan posisi dan tata letaknya di bagian bawah layar. Dalam keseluruhan, layout ini merancang antar muka pengguna untuk permainan tik-tak sederhana dengan tata letak tombol 3x2. Lalu ada text score untuk 2 pemain dan tombol reset untuk memulai kembali permainan. Lalu di sini ada fungsi dari sebuah game. Di sini ada deklarasi variabel dan array dengan private button yang mempresentasikan kotak-kotak pada papan permainan. Lalu ada player 1 turn yang menunjukkan giliran pemain 1 dengan nilai X dan pemain 2 dengan nilai O. Lalu ada round count untuk menghitung jumlah ronde atau langkah yang telah dilakukan. Lalu player 1 point dan player 2 points untuk menyimpan skor untuk pemain 1 dan pemain 2. Lalu ada text view player, komponen text view untuk menampilkan skor pemain. Lalu ada metode onCreate yang dipanggil saat aktivitas dimulai. Lalu menginisialisasikan elemen UI dan menetapkan listener untuk setiap tombol pada papan permainan dan menetapkan listener untuk tombol reset. Lalu ada metode onClick yang dipanggil saat salah satu tombol papan pada permainan diklik, lalu mengatasi logika ketika tombol diklik seperti menetapkan nilai X atau O tergantung pada giliran pemain. Lalu untuk mengecek apakah ada pemenang atau seri draw dengan memanggil metode check for point.
menampilkan pesan toss jika ada pemenang atau yang seri, dan melakukan reset atau mengganti giliran pemain. Lalu ada metode checkpoint untuk mengecek kondisi pemenang dengan memeriksa baris, kolom, dan diagonal pada papan permainan. Lalu ada player 1 and player 2 wins untuk menambah skor pemain ketika menang, lalu menampilkan pesan yang menyatakan pemain mana yang akan menang. Lalu ada metode draw untuk menampilkan pesan untuk kondisi ketika game seri, lalu mereset kembali papan permainan. Terus ada metode update point text untuk mengupdate teks pada text view untuk menampilkan skor pemain 1 dan pemain 2. Lalu ada reset board untuk menghapus teks pada semua tombol papan permainan, lalu mereset nilai round count untuk mengatur giliran pemain ke-1. Lalu di sini yang terakhir ada reset game untuk mengulang skor permainan dan memanggil metode reset board. Untuk aplikasinya akan dicek setelah ini.